surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang bertingkat-tingkat. Surga itu ada ratusan tingkat. Sejauh mata memandang, itulah surga. Seolah-olah surga ini nggak ada batas. Sebagaimana dunia ini, seolah-olah dunia ini nggak ada batas, padahal ada batasnya. Ada ujungnya, ada akhirnya. Surga karena demikian luasnya, sejauh mata memandang itulah surga. Seolah surga nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya, padahal ada. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah 20 wa mi'atu sinfin. Penduduk surga itu nanti dibagi menjadi 120 soft. Noleh ke kanan, nggak kelihatan ujungnya. Noleh ke kiri, nggak kelihatan ujungnya. Noleh ke belakang, nggak kelihatan ujungnya. 120 soft. Thamanun min hadhil ummah wa arba'un min sairil ummah. 80 dari 120 soft, 2/3-nya adalah khusus Allah sediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 soft khusus untuk kita. 40 soft sisanya adalah rebutan di antara sekian banyak umat terdahulu. Makanya sampai dikatakan oleh malaikat, kami ini malaikat. Tidak heran, nggak kaget kalau ada di antara umat Nabi Muhammad itu selamat. Kami nggak heran, nggak kaget, wajar. Pantasnya memang kalau jadi umatnya Nabi Muhammad ya selamat. Tapi kami heran, jadi umatnya Nabi Muhammad kok bisa nggak selamat, ini gimana ceritanya? Sebagaimana sebaliknya kami, kalau melihat umat-umat terdahulu, kalau ada di antara mereka celaka nggak selamat, kami nggak kaget, nggak heran, nggak takjub. Tapi yang membuat kami takjub adalah kalau ada di antara mereka umat-umat terdahulu selamat, kok bisa selamat? Karena memang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah keistimewaan, kelebihan yang mengungguli umat-umat terdahulu. Sehingga mereka para malaikat nggak heran kalau kita ini selamat karena banyak keistimewaannya. Yang membuat mereka malaikat ini heran kalau kita ada yang nggak selamat. Kok bisa dikasih jatah masuk surga paling besar jatahnya 2/3-nya, tapi nggak masuk surga. Peluang kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk masuk surga itu besar, maka jangan disia-siakan. Rugi, udah benar-benar jadi muslim umat Nabi Muhammad pula, tapi gagal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyia-nyiakan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dikatakan bahwa nanti penghuni surga itu masuk ke dalam surga dengan 4 sifat. Dengan 4 sifat. Yang pertama, umurnya sama seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada orang tua nanti ada di surga. Orang sepuh itu nggak ada. Maaf, yang rambutnya putih hitam semuanya nanti. Di dunia maaf keriput, nanti kalau sudah di surga glowing gitu sudah. Memang betul nggak ada di surga, maaf, orang jelek itu nggak ada. Semuanya ganteng-ganteng yang laki, cantik-cantik yang perempuan. Sampai dikatakan ada satu waktu khusus nanti di surga, orang bisa ganti-ganti muka. Ada pasar muka nanti di surga itu.
Tapi hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari khusus. Saat itu kita kepingin punya muka seperti siapa bisa itu? Kecuali wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin kita bisa menyerupainya, nggak di dunia maupun di surga. Umurnya kembali muda, seusia atau seumur Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Tingginya adalah seperti tingginya Nabi Adam, 60 diro, 30 meter kurang lebih, 30 meter. Iya. Tapi kan semuanya tinggi saat itu, sehingga nggak kelihatan aneh. Kalau ada orang sekarang tingginya 3 meter aja, jangan 30 meter, udah jadi pemain sirkus, udah jadi tontonan. Yang mau nonton bayar tiket. Baru 3 meter, belum 30 meter. Karena apa? Karena aneh, karena nggak normal. Tapi ukuran tubuh manusia nanti di surga 30 meter itu normal. Kenapa? Semuanya sama. Semuanya sama. Dan yang laki tampannya setampan Nabi Yusuf. Bukan sama, tapi mirip. Tenang aja, Bu. Ya, suaminya jenengan nanti ngadeng-ngadeng dewe nanti itu. Iya. Nggak usah bingung apa operasi plastik kayak, nggak usah bingung skincare, nggak usah bingung apa. Pokok suaminya masuk surga tampan dengan sendirinya nanti itu. Dan yang keempat adalah mereka semuanya yang masuk ke dalam surga berbahasa Arab. Karena memang bahasa ahli surga bahasa Arab. Loh, kalau hidup di dunia dulu nggak pernah belajar bahasa Arab, otomatis. Yang menentukan itu bukan lagi kursus itu di dunia, bisa atau nggak bisa tergantung kursus belajar. Tapi kalau di surga amal. Sama seperti kita kalau ditanya mungkar nakir, bukan kalau apal kemudian bisa jawab, itu kan ujian sekolah. Apal bisa jawab. Tapi pertanyaan mungkar nakir bisa dijawab bukan tergantung apal nggak apal, tapi tergantung amal. Tergantung amal. Walhasil surga ini diciptakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Surga ini bukan konsumsi umum. Semua orang masuk surga, enggak. Surga ini khusus milik mereka yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Disediakan segala kenikmatan di surga khusus bagi mereka yang bertakwa, dan posisi orang yang bertakwa dengan surga nggak jauh. Tahu nggak? Apa yang memisahkan antara orang yang bertakwa dengan surganya mereka? Nggak ada lain kecuali ajalnya saja. Dekat bagi orang yang bertakwa dengan surganya. Tidak ada yang memisahkan, jarak yang membentang di antara mereka, kecuali ajalnya saja. Meninggal surga udah. Meninggal surga. Bahkan kuburnya menjadi miniaturnya surga. Sedikit banyak dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga di alam kuburnya. Makanya orang kalau beriman, orang kalau bertakwa, ketika masuk ke dalam kubur, kepingin cepat-cepat kiamat. Kepingin cepat-cepat kiamat. Kenapa? Dan surga. Nggak kanten sudah. Oh, dihembuskan ke mereka angin surga. Disampaikan kepada mereka ahlul barzakh nikmatnya surga, dipertontonkan kepada mereka tempatnya nanti di surga. Wah, gak kanten mereka. Wis ndang kiamat wis. Kenapa? Ndang mlebu surga. Gak ada hadirin. Alam barzakhnya seneng, tapi nanti kalau kiamat kemudian berganti menjadi susah, itu gak ada. Kalau sudah di alam kuburnya itu seneng selamanya sampai surga. Tapi bagi orang kafir atau munafik, bagi orang yang tidak bertakwa, banyak dosa, banyak maksiat, maka kuburnya mereka adalah miniaturnya neraka.
miniaturnya neraka. Sama, mereka juga berharap ndang kiamat, nggak kanten sama yang namanya kiamat. Loh kok gitu, Beb? Iya, karena mereka tahu nanti bakal masuk ke dalam neraka. Nah, daripada disiksa pakai mugodimah di alam kubur sedang mlebu neraka ae wis. Ibarat kalau ada orang ya dibunuh tapi disiksa pelan-pelan. Dia yang disiksa pelan-pelan mending ngomong penggal saja, tembak saja kepala saya, selesai, daripada disiksa begini. Sama. Mereka yang tidak bertakwa, mereka yang tidak beriman di alam kuburnya disiksa oleh Allah, tapi itu belum seberapa daripada siksa yang Allah janjikan kepada mereka ketika nanti ada di neraka. Ya wis ndang kiamat ae ndang neraka. Daripada harus tersiksa tapi belum puncaknya ini. Ayo sudah. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritani sama Nabi tentang neraka nggak nangis, hadirin. Diceritani tentang kiamat nggak nangis. Tapi kalau melihat ada keranda digotong nangis Sayyidina Utsman. Lewat kuburan nangis sampai jenggotnya itu basah. Heran sahabat, diceritain rokok gak nangis. Tapi kalau lewat kuburan nangis. Ben, selalu begitu. Tanya, Utsman, ada sedikit keanehan kamu, Utsman. Apa? Kamu kalau ceritain Nabi neraka gak nangis. Tapi kalau kamu lewat kuburan atau melihat keranda digotong, nangis kamu. Kok aneh, Utsman? Bukan karena kubur itu lebih mengerikan daripada neraka. Enggak, tetap neraka itu lebih mengerikan daripada kubur. Cuman kenapa kalau saya diceritain neraka nggak nangis, lewat kuburan kok nangis? Karena kubur bisa besok, neraka masih kapan? Aneh dong kalau ada orang menangis yang jauh lupa sama yang dekat. Kepaten tonggo nangis misalnya, kepaten dulur gak nangis. Loh kok aneh? Aneh kalau ada orang ceritain neraka nangis, tapi kalau lihat kuburan nggak nangis. Padahal neraka masih kapan? Kalau kubur bisa besok. Lah kalau kita kan ceritain rokok gak nangis, lewat kuburan juga nangis kalau kita ini. Kayak kita ini lebih wali daripada Utsman bin Affan sudah. Ini menantunya Nabi 2 kali Utsman bin Affan ini. Lewat kuburan tok nangis, ngelihat keranda digotong nangis. Ma ra'aitu mandharan afdha min adzabil qabr. Kata Nabi, tidak pernah aku melihat atau menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada azabnya kubur. Hanya saja kita yang nggak bisa melihat. Rasulullah menyaksikan itu, Rasulullah melihat itu. Tidak ada kata Nabi, tidak ada kata Rasulullah SAW pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Dan orang itu sekali lagi, orang itu kalau senang di alam kuburnya, senang sudah. Wes, mari wes. Jadi meninggal husnul khotimah di kubur kok senang, sudah selesai. Mau apa lagi juga? Tinggal nunggu surganya aja. Sebaliknya, orang itu kalau masuk kubur kok susah, ya sudah. Terus susah itu. Kiamat nggak berhenti susahnya. Dibangkitkan oleh Allah nggak berhenti susahnya. Sampai kapan? Neraka. Neraka. Karena itu tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri hal ta'ishu ilal fajri. Berbekal dirilah kalian dengan ketakwaan, karena sejatinya ketika kalian pagi hidup, malam belum tentu bisa hidup lagi. Malam hidup belum tentu keesokan harinya hidup. Senantiasa setiap hari kita berbekal ketakwaan. Ketika ajal datang setiba-tibanya, ajal datang sekonyong-konyong, kita sudah punya sangu. Waya budal, karek budal tok. Masuk kubur seneng tok. Di surga tambah seneng hidupannya. Begitu seharusnya. Nah, ila ghairi dzalik minal khairatil jamilah. Banyak faedah ketakwaan itu, banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari ketakwaan itu banyak. Wal mawahibil jazilah, kebaikan-kebaikannya banyak.
fadilah keutamaannya banyak, anugerah-anugerah disebabkan oleh ketakwaan itu juga banyak. Wa yakfi fi syarafit taqwa, dan cukup di dalam kemuliaan takwa, annallaha ta'ala dzakaraha fi aktsara min tis'ina mawdi'an min kitabih. Cukup untuk sebagai indikator akan kemuliaannya takwa, Allah sebutkan dalam Al-Quran takwa itu 90 ayat. Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, ada 90 ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut Allah menyeru dan mengajak kepada kita semuanya kepada ketakwaan, kepada ketakwaan. Nah, dalam satu syair dikatakan, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi. Barang siapa yang mengenal Allah tapi dia mengenal Allah tidak mencukupinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita kenal siapa Allah, Tuhan. Kita tahu bagaimana kuasanya Allah, lawang Allah itu Tuhan, pemilik segalanya. Kita kalau sakit minta sembuhnya ke siapa? Kita kalau rezekinya macet minta lancarnya kepada siapa? Kita kalau belum menikah mintanya sama siapa? Kalau kita belum punya keturunan mintanya sama siapa? Pemilik segala sesuatu, sumber dari segala macam nikmat. Kenal Tuhan, cuman kenalnya dia kepada Tuhan tidak membuat dia menjadi orang baik. Tuhan tapi gak disembah sama dia, gak pernah sujud. Tuhan, maunya Tuhan gak pernah diturut. Maunya Tuhan gak pernah diturut. Tuh, tahu dia. Kamu yakin gak Allah itu Tuhan? Yakin, tapi perintahnya gak pernah diturut, larangannya dilanggar. Jidatnya gak pernah dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya cuman casingnya aja iman, tapi hatinya gak ada isinya iman. Amal perbuatannya tidak mencerminkan keimanan yang dia akui. Fadzaka syaqi, maka ini adalah orang yang celaka. Ma dharra dzat ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaqi. Orang itu kalau taat pasti capek. Orang itu kalau ibadah pasti ada perjuangan, ada pengorbanan. Tapi ketahuilah, itu adalah perjuangan dan pengorbanan yang murah. Perjuangan dan pengorbanan yang murah. Kenapa? Imbalannya surga. Saya mau tanya, misal wali kota bikin perlombaan gerak jalan 10 kilo. 10 kilo. Hadiahnya 200 juta. Kira-kira banyak yang daftar? Insya Allah masjid ini kosong, semuanya ikut. 200 juta. Bayar, nggak tahu itu 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Yang menang finish duluan 200 juta. Banyak hadirin yang daftar. Banyak. Kenapa ya? Sholat yang jauh lebih ringan daripada 10 kilo kok nggak ada yang daftar ya? Gratis. Nggak usah jauh-jauh sampai 10 kilo finish. Berangkat dari rumah, pulang, finish. Apakah 200 juta itu lebih menggiurkan daripada surga? Apakah janjinya wali kota itu lebih menarik daripada janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahu dia ini hamba, butuh sama Allah, tapi nggak nurut sama Allah. Coba, gimana mungkin orang ini dikatakan nggak celaka? Kalaupun ada perjuangan, pengorbanan untuk mendapatkan surga, itu perjuangan yang murah, perjuangan yang ringan itu. 10 kilo itu berat, tapi untuk 200 juta kerasa enteng. Nah, kenapa untuk surga ibadah kok tetap berat rasanya? Nah, ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Apa sih yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia untuk mendapatkan kekayaan itu? Kemuliaan, wah kita ini untuk mendapatkan kekayaan, kemuliaan, siang jadi malam, malam jadi siang.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ketahuilah, kemuliaan, segala kemuliaan, kekayaan, segala kekayaan itu adalah miliknya mereka yang bertakwa. Ada orang punya uang 1.000 triliun, sekarang mati, manfaat. Saripis gak manfaat, padahal 1.000 triliun hartanya. Begitu mati, selesai sudah, selesai. Apa bedanya orang yang punya uang 1.000 T mati sama orang yang gak punya uang sama sekali mati? Gak ada sama sekali, gak ada. Kemuliaan puncaknya itu adalah ketakwaan. Kekayaan itu puncaknya adalah milik mereka yang bertakwa. Orang bertakwa kalau mati, walaupun ketika hidup dia nggak punya apa-apa, setelah mati dia punya segalanya. Kenapa? Surga tempatnya. Ya, orang sekarang ini ngakunya iman, Tuhannya Allah, tapi dia nggak nurut sama Allah, nurutnya sama manusia. Disuruh bosnya nggak sholat hadirin orang zaman sekarang. Mau kerja sama saya, mau bos. Ada syaratnya. Apa? Jumatan aja Jumatan ya. Ojo sholat. Digaji. Nurut hadirin, nurut. Siap. Nanti kalau dinasihati misalkan ya, ya mas jangan begitu mas. Digaji berapa sih kita ini kok sampai menukar surga? Alasannya apa? Lah anak saya makan apa? Lu. Ini tak ucapannya orang ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kerja sama bosnya dia bingung anaknya makan apa. Bosnya itu sekarang kaya mungkin, tapi kalau pabriknya kobong, jangan lagi ngasih makan kamu, ngasih makan dirinya sendiri, anaknya sendiri nggak bisa. Manusia itu lemah. Cuman yang percaya sama manusia lemah itu adalah orang yang bodoh. Manusia itu hakikatnya lemah. Kita semuanya lemah. Tapi masalahnya ada orang bodoh yang percaya sama makhluk yang lemah. Sampai dia nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jenengan kerja dulu baru digaji apa digaji dulu baru kerja? Ada yang digaji dulu baru kerja? Coba saya tak daftar. Ada Bib, kerja Bib, hari pertama gaji Bib 1 bulan. Setelah itu baru kerja. Oh, di mana itu? Tak daftar saya. Wis gak ngajar mana wis aku. Ada hadirin. Kerja sebulan. Bukan per hari dibayar. Enggak, sebulan kerja baru dibayar. Lu kok yakin? Lu kok percaya? Manusia ini tempatnya salah, tempatnya luput, tempatnya khianat. Kapan janji bisa ingkar. Kapan kaya bisa habis hartanya. Jangan ngasih pesangon, ngasih gaji pokok tidak bisa kalau bangkrut. Tapi manusia percaya kerja dhisik gajine kiri. Disuruh Allah takwa, rezekimu saya tanggung. Enggak percaya. Takwalah kamu. Rezekimu aku yang tanggung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa baru rezeki. Kadang ngenyang, nggak bisa tadi. Rezeki dulu nanti saya takwa. Loh, berani ngomong gitu sama bosnya. Bos, digaji dulu bos, nanti saya kerja. Leka dipecat. Lihat, manusia itu nurutnya sama manusia, bukan sama Allah. Padahal dia tahu manusia bukan Tuhan, Allah Tuhan. Disuruh nggak sholat. Disuruh melepas jilbab. Benar-benar waktu di pondok Qoriah. Wah, ternyata dipantau sama pemilik dapur rekaman. Loh, ayu ada. Suaranya enak. Penampilan menarik, suara menjual. Ini rupiah ini duit ini katanya yang punya dapur rekaman. Wes didatangi orang tuanya. Didatangi, Bu, Pak, ini putrinya jenengan, lek mondok tok gak entuk apa-apa. Mondok wis nggak dapat apa-apa, tidak menjanjikan. Maksudnya gimana mas? Biar ikut saya ajak ke Jakarta. Jadi apa? Artis, suaranya enak, putrinya jenengan ayu, jadi artis. Kira-kira orang tua zaman sekarang ngecul enggak?
Lek perlu aku melok pisan, Mas. Gak iso aku dadi artis pisan. Ngecul hadirin, mandek pondoke. Disuruh ngelepas jilbabnya, pakai rok mini, megal-megal di atas panggung nyanyi. Nyanyi. Genah-genah maca Quran nyanyi hadirin. Genah-genah dek pondok tertutup auratnya, terbuka auratnya. Apa ini nggak pantas dikatakan orang tua yang mengeksploitasi anak, menjual anak tapi nggak langsung sih, bukan dijual harga berapa selesai enggak. Tapi kan ini saking kepinginnya kaya sampai orang tua itu mengeksploitasi anak, saking kepinginnya orang tua itu terkenal sampai anaknya dijual. Walaupun bukan dijual dalam arti transaksi perdagangan manusia, cuman ya wis disawer, suruh megal-megal nyanyi sing kena, sing ayu, entuk gaji, bayaran, wis jok lali mbek wong tuwa, mari wis. Nanti kalau ketemu orang soleh, Beb doakan Beb. Yai doakan Yai anak saya jadi anak yang solehah. Dungakno dhewe ae. Masih nggawa galon. Kemudian airnya disuwuk, guyangno, ya gak bakal dadi soleh. Emangnya punya anak yang soleh itu hanya bondo donga? Enggak. Juga mau berkorban orang tuanya. Enggak Mas, anak saya untuk surga bukan untuk dunia. Gitu seharusnya. Gak popo dek pondok gak sugih misalnya gak popo. Sementing surga. Sugih lek mati ontek sugine. Melarat lek mati ontek melarate. Seger waras mati ontek seger warasi. Loro ngri-ngrian tapi kalau sudah mati ya mari sudah. Yang penting itu kehidupan hakiki. Oh, dijawab. Kalau orang sekarang enggak dicul, nggih pun jenengan betok. Wis, terkenal sudah di sana. Berapa banyak dari anaknya yang terkenal akhirnya lupa sama orang tuanya. Durhaka sama orang tuanya. Enggak perhatian, enggak peduli sama orang tuanya. Kenal Allah tapi dia enggak patuh sama Allah, butuh sama Allah tapi dia enggak nurut sama Allah. Jaluk nurut gak? Kan aneh hadirin. Aneh manusia ini. Jaluk lah nurut ah. Ini enggak minta banyak tapi nurut enggak. Bagaimana mungkin orang seperti dikatakan enggak celaka? Waliyadzubillah min dzalik. Naam. Saya kasih gambaran sedikit. Ya. Anak itu kalau ketika bayi misalkan ya, karena mungkin orang tuanya nggak mampu misalnya, akhirnya diadopsi sama orang. Wes daripada anak ini hidup sama saya, nanti makan nggak makan, karena keadaan saya ekonominya minim seperti ini, mending biar dirawat sama orang yang mampu, diadopsi. Ketika gede baru tahu ternyata orang tua adopsi bukan kandung. Kira-kira nih anak yang diadopsi oleh orang tua adopsi patuh mana? Kepada orang tua kandung atau kepada orang tua adopsi? Adopsi. Kenapa? Yang merawat dia adalah yang mengadopsinya. Adapun orang tua kandungnya yang membuangnya. Begitulah keadaan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita ini terlalu sering berinteraksi dengan manusia, kita nurutnya sama manusia, bergantungnya sama manusia, patuhnya sama manusia, takutnya sama manusia, malunya sama manusia. Tapi kalau kita ini lebih sering berinteraksi dengan Allah, dalam tanda kutip seperti orang tua kandung kita tadi itu, berinteraksi, ya otomatis kita akan patuh kepada Allah. Tahu nggak? Kenapa anak adopsi kok lebih nurut sama orang tua adopsi, kok bukan sama orang tua kandung? Karena yang dia kenal itu orang tua adopsinya. Dia sering berinteraksi dengan orang tua adopsinya, otomatis dia akan lebih patuh dan nurut kepada orang tua adopsinya. Kalau perlu orang tuanya kandung meninggal dia nggak nangis, orang tuanya adopsi meninggal nangis. Kenapa? Ya itu tadi, interaksi. Begitu juga dengan kita. Kita lebih kenal makhluk daripada kenal Allah. Bukan kita nggak kenal Allah, tapi kita lebih kenal makhluk. Kita berinteraksi dengan Allah, tapi kita lebih intens interaksinya dengan makhluk. Akhirnya apa?
kita lebih nurut sama makhluk dan bergantung kepada makhluk manusia daripada nurut dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Allahus Samad, Allah itu adalah zat yang maha pantas dan layak untuk disendeni. Menungso disendeni suwi-suwi kabotan. Manusia diminta berkali-kali, lama-lama marah. Kayaknya manusia bisa habis. Manusia diminta tolong, kerepotan. Beda sama Allah. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, justru Allah akan marah. Kekayaan Allah walaupun diminta oleh sekian miliar manusia, nggak berkurang sedikit pun kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau kita bersandar kepadanya nggak akan goyah. Nggak akan goyah. Cuman kita memang lebih kenal siapa manusia daripada bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagai penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan man arafa nafsahu bil ubudiyah arafa rabbahu bir rububiyah. Barang siapa yang mengenal sifat kehambaannya, dia akan mengenal sifat Allah sebagai Tuhan. Barang siapa yang tahu dan kenal akan sifat kehambaannya, maka dia akan mengenal Allah dengan sifat ketuhanannya. Sebaliknya kalau kita ini kurang mengenal siapa sejatinya kita di sisi Allah, otomatis pengabdian dan khidmatnya kita kepada Allah juga akan kurang. Nggak kenal siapa Allah soalnya. Orang kalau nggak kenal Allah, nggak kenal siapa dirinya, hadirin. Orang kalau nggak kenal siapa dirinya, nggak kenal siapa Allah. Man arafa nafsah harafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, siapa yang tahu diri, dia akan kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus, kenal diri, tahu diri, kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, dia nggak bakal tahu diri. Kalau dia nggak kenal di siapa dirinya, dia nggak kenal siapa Tuhannya. Karena itu manusia yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Paling kenalnya siapa Allah itu adalah Rasulullah. Makanya paling hebat ibadahnya ya Rasulullah. Dikarenakan kehebatan dan pendalaman bagaimana Rasulullah mengenal Allah, oleh karenanya kita saksikan orang yang paling hebat ibadah dan ketakwaannya itu ya Rasulullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian ia adalah orang yang bertakwa. Ama wallahi inni lakhsyakum lillah wa atqakum lah. Dan Rasulullah bersumpah, ketahuilah aku orang yang paling takut sama Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah orang yang paling kenal Allah, maka beliau adalah orang yang paling khidmat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau paling senang kalau dipanggil oleh Allah dengan panggilan abduh wa rasuluh, hambanya Allah dan utusan Allah. Di antara sekian banyak nama-nama Rasulullah, 201 namanya Rasulullah itu. Gelar atau nama Rasulullah yang paling dicintai oleh beliau abduh wa rasuluh, hambanya Allah dan utusan Allah. Kenapa? Karena ini buah daripada bagaimana beliau mengenal dirinya. Dan itu adalah juga buah daripada bagaimana beliau mengenal siapa Tuhan. Maka beliau beliau lebih cinta untuk dipanggil sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling dicinta oleh Allah, oleh Rasulullah apa? Abdullah Ar-Rahman, hambanya Allah, hambanya Zat Ar-Rahman. Lihat, ini gambaran. Ini gambaran bahwa sekali lagi orang itu kalau tahu diri, dia akan kenal Tuhannya. Tapi orang kalau nggak kenal siapa dirinya, dia akan nggak kenal siapa Tuhannya. Dan pada akhirnya dia akan lebih patuh kepada manusia, makhluk yang lemah, daripada kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin hari bukan hanya ditambah umurnya kita, tapi ditambah keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga semakin hari semakin dekat kita dengan surga, semakin hari semakin dekat kita dengan husnul khatimah, semakin hari semakin dekat kita dengan miniaturnya surga. Amin ya rabbal alamin. Monggo sambil nunggu isyraq, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Takwa itu yang di khutbah selalu disampaikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
bekerja yang saya maksudkan adalah terikat dengan perintah orang lain. Ada waktu dan ketentuan. Setelah itu manusia kehidupan normal berikutnya adalah mereka pensiun. Seperti di ruangan ini, saya sudah berlatih juga gitu. Kira-kira dalam ketakwaan dalam 3 dimensi ini supaya tidak terlalu jauh dari hadapan Allah itu seperti apa? Nanti sebagai orang yang masih menyiapkan diri untuk bekerja dalam seperti ini dan di pensiun itu. Yang pertama. Dan yang kedua, di saat Idul Fitri itu pernah saya memperoleh penjelasan dari penceramah bahwa ada istilah yang disebut dengan orang Muslim yang taat kepada Allah sepanjang waktu itu bisa bangkrut dan akhirnya masuk ke neraka. Begitu mengerikan ditukar itu kalau saya memiliki seakan-akan sia-sia orang yang berzakat, orang yang berpuasa, berhaji, sholat 5 waktu berjamaah itu akhirnya masuk neraka karena dikatakan dia orang yang bangkrut. Padahal kehidupannya sehari kalau dilihat secara kasat mata orang ini sangat bertakwa, tapi akhirnya bangkrut dan masuk neraka. Siap. Yang pertama, intinya begini, kita ini kalau sudah balik, maka malaikat Raqib dan Atid akan sibuk mencatat apapun yang kita lakukan. Lirikan matanya kita dicatat, apapun ucapan kita dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seorang manusia tidak mengucapkan satu kalimat apapun, sepatah kata apapun kecuali akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Iya. Mulai dari dia balik, maka berlakulah sifat taklif kepada dia. Apa taklif? Mukallaf. Wajib sholat, wajib puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Terlepas apakah dia itu sebagai pribadi individual, artinya dia nggak punya ikatan sama orang lain karena dia belum bekerja sama orang lain, mungkin karena masih sekolah, masih kuliah, atau ketika dia sudah masuk ke fase bekerja, dia terikat dengan orang lain. Atau setelah pensiun, dia terlepas dari ikatan tersebut. Bagaimanapun juga, mulai dari kita balik sampai kita meninggal, apa yang menjadi kewajibannya kita jangan ditinggal. Itu yang pertama. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wa ma tagharraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih." Ibadah yang paling aku cinta itu adalah ibadah wajib. Ini yang pertama. Siapapun kita dan umur berapapun kita dan apapun status sosialnya kita, wajib dulu. Baru bicara tentang apa yang sunnah. Baru bicara apa yang sunnah. Jangan sampai kita ini sibuk sama yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Contoh, bingung sholat shaf pertama, tapi kalau di kantor markup data. Bingung tahajud, tapi kalau dia tukang nyolong semen, nyolong botol. Ngelakoni sing sunnah tapi ninggalno sing wajib. Bingung puasa Senin Kemis, tapi kalau dia jualan sembako nyolong timbangan. Ini loh bagaimana dalam tanda kutip hebatnya setan untuk menjerumuskan manusia. Dia buat manusia tertipu dengan amal sunnahnya, tahajud, puasa, Senin Kemis, sholat shaf pertama, tapi dia dibuat lupa oleh setan akan kemaksiatannya. Bagaimana dia meninggalkan kewajibannya. Kalau ada orang sibuk dengan apa yang wajib sampai nggak sempat ngelakoni apa yang sunnah, itu namanya ma'dzur, dimaklumi. Contoh, Beb, saya ini 15 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun nggak pernah sholat, Beb. Sekarang saya tobat, Beb, tobat. Gimana, Beb? Ya sudah, dikodok sholatnya. Jangan sholat duha, jangan sholat sunnah, jangan sholat rawatib. Wis, habiskin umurnya jenengan untuk sholat kodok.
Saking banyaknya kewajiban qadha-nya, dia nggak punya kesempatan untuk sholat sunnah. Gimana? Ini namanya ma'dzur. Ini namanya dimaklumi. Jadi nggak ada bedanya. Pokoknya mulai kita balik sampai mati, yaitulah ukuran ketakwaannya kita. Ingat, wajib bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Nyari rezeki yang halal itu wajib. Didik anak istri wajib. Bagi perempuan jaga aurat itu juga wajib. Kalau ada orang sholat tapi kalau pas nggak sholat buka aurat, iya, ini namanya untuk ganjaran digobong dewi. Punya pahala tapi dibakar sendiri. Perintahnya Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Kamu ini kalau berbuat salah, tutup segera tambal dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baiknya kamu akan menghapus kesalahannya kamu. Jangan sebaliknya, wis kena sholat nutup aurat, metu toko omah buka aurat loh. Akhirnya kobong ganjarannya, dihapus ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan setelah ketaatannya. Ya nanti taat lagi. Lu kan nanti kan guru mesti. Ibu-ibu sekarang nutup aurat. Nanti pulang entah itu ke pasar, ke kantor, buka aurat. Loh, harus benar-benar taat, dapat ganjaran, dihanguskan karena sebab kemaksiatan. Ya nanti kan duhur sholat lagi, Beb. Loh, dari siapa? Jenengan bakal tahu. Apa dapat bocoran dari Israel kalau jenengan nututi waktu umurnya sampai duhur? Ini gambaran. Makanya kita jangan tertipu dengan sholat, puasa, zakat, haji. Sholat, puasa, zakat, haji. Apa kewajiban cuma itu tok? Enggak, menjauhi apa yang haram, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu adalah bagian daripada ketakwaan. Uang itu hadirin, kalau diprint sempurna bagian satu sisinya, tapi satu sisi yang lain nggak sempurna, nggak payu. Saya taat, Beb, tapi juga ngelakoni maksiat. Iya, nggak payu. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan apa yang haram. Wis, ini dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Nah, pertanyaan kedua, sholat, puasa, zakat, haji, tapi ada kalanya dia bangkrut. Itu kan dalam kaitannya kalau dia berbuat zalim sama manusia. Yang membuat orang itu bangkrut dari ganjaran pahalanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, karena dia dituntut oleh sekian banyak manusia. Kan Nabi tanya sama sahabat, tahukah kalian manil muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat dengan ringan menjawab, orang bangkrut ya Rasul yang gak punya dinar, dirham, di rumah gak punya perabotan, gak punya persediaan, yaitu orang yang bangkrut. Bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat menghadap kepada Allah dengan banyak pahala, cuman dia juga banyak zalim sama manusia. Akhirnya udah mau masuk surga, ngacung orang-orang yang pernah dia zalimi. Saya nggak terima ya Allah, fulan masuk surga. Itu kenapa? Dia pernah melakukan ini dan itu kepada saya. Maka pahalanya dia diberikan kepada orang yang dia zalimi. Yang ngantri banyak masih, sampai misalkan habis pahalanya dia, tapi yang ngantri masih panjang. Gimana? Maka dosanya yang ngantri, yang pernah dia zalimi, dosanya dilimpahkan dipindah kepada orang yang mendoliminya. Yang didolimi masuk surga, yang dolim walaupun sholat, puasa, zakat, haji, kemudian masuk neraka. Apa nggak bangkrut? Ya ini bangkrut. Ya ini bangkrut. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lebih baik aku punya dosa 70 dosa kepada Allah daripada punya satu dosa kepada manusia. Kenapa? Membereskan masalah antara kita dengan Allah itu gampang. 70 dosa, tobat mari. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, jaluk sepuro, belum tentu dikasih maaf. Datang ke rumahnya, bisa diusir kita. Kita ngasih hadiah, bisa dibanting itu hadiah di depannya kita. Kita ngundang, sesuai undangannya kita. Itu manusia. Lebih baik aku punya dosa sama Allah. Beresi urusan saya sama Allah itu gampang, masalah saya sama Allah gampang. Tapi kalau saya punya masalah sama manusia, jadi konteksnya hadis itu adalah jangan sampai kita terbuai dengan sholat, puasa, zakat, haji kita. Setelah itu mulutnya kita nyakiti orang lain, ya, perbuatan tingkah lakunya kita nyakiti perasaan orang lain. Ya ini yang menyebabkan dia akan mengalami kebangkrutan nanti ada di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma hal kutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khair wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syun wa agirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah